Halo semuanya, apa kabar? Saya lagi di rawat COVID-19. Halo, selamat pagi. Ini saya mau berbagi pengalaman saya aja rawat inap di rumah sakit isolasi terkait COVID dan tipe virus yang menyerang saya itu yang menyerang paru. Jadi oximeter itu sempat drop banget dan kesadaran sangat berkurang. Tapi ini karena udah hampir 2 minggu udah lagi masa pemulihan, jadi udah agak mendingan sih. Nah, di sini saya cuma mau bagi supaya karena kalau udah tipe yang nyerang paru itu bawaannya bikin panik. Dan kalau udah bikin panik itu makin bahaya. Jadi penting untuk penguasaan beberapa alat-alat di rumah sakit, terutama terkait support oksigen. Jadi kalian bisa, kalau tahu apa yang harus kalian siapin, kalian bisa lebih ngerasa aman kali ya. Nah, ini yang saya mau bagiin itu contohnya kayak ini. Di rumah sakit itu ada support oksigen, itu biasanya seperti ini. Saya di rumah sakit saya sih Cipondo. Jadi cara kerja device ini sebetulnya oksigen itu mengalir. Cuma kalau cuma oksigen mengalir itu rasanya kurang enak karena perlu humidifier, pelembab. Nah, ini kalau kalian pegang itu rasanya dingin. Dan kalau kalian lagi agak parah, support oksigennya harus yang model katup di mulut. Kalau sekarang saya kan udah pakai yang model selang kecil gitu kan. Nah, ketika lagi agak parah katup di mulut itu jauh lebih berasa humidifiernya. Dan ini ada kontrol untuk naikin tekanan oksigennya. Jadi supaya kalau misalnya oximeter kalian ukur itu rendah banget, dengan kalian naikin ini bisa bantu support oksigen ke paru kalian lebih gede gitu loh. Karena kalian mau maintain oximeter kalian itu di atas 95 gitu. Nah, setengah kali kalian ngerasa kayak apa panas, terus cairannya habis gitu kan. Sebetulnya tinggal diputar aja di sini gitu ya, pegang, ini diputar, bisa dibuka, itu kalian bisa isi air. Jadi kalian bisa lakuin secara mandiri, nggak perlu ngerepotin suster terus. Cuma tipe yang model begini jeleknya dia agak cepat habis. Ketika waktu saya masih pakai tekanan tinggi ya, terus sekarang saya udah pakai tekanan rendah, jadi kayak nggak bisa habis lagi sih. Jadi kayak perlu repot ganti air lagi. Ini sudah ada cairan khususnya oksigennya, konsentratnya mungkin yang bisa lebih tahan lama, tapi sebetulnya pakai air apapun juga bisa. Cuma mungkin lebih nggak tahan lama seperti konsentrat oksigen yang khusus. Nah, terus sehari-hari kalau kalian udah kena covid yang nyerang paru, kalian udah harus temenan sama namanya oximeter. Jadi kayak kalian oximeter itu sehari-hari kalian harus pantau terus. Dan sebaiknya kayak gini kan, saya masih pakai support oksigen, itu udah bisa narik nafas panjang sih ya sekarang. Kalau kemana-mana lagi parah itu susah banget narik nafas panjang. Ini bisa
95, 98 gitu. Dan kalau lepas nggak pakai support itu bisa 93, 95. Jadi ketika saya masuk awal-awal masa kritis, ini saturasinya bisa sampai 70-an, 60-an, ngeri banget ya. Itu udah kayak kesadaran, karena ya namanya manusia nggak ada oksigen gitu kan, gimana rasanya. Udah sempat hampir pingsan gitu dan hilang kesadaran. Tapi sekarang udah jauh lebih membaik. Jadi penting untuk kalian maintain terus oximeter kalian untuk mastiin, karena ketika misalnya mungkin kalian lagi mau ke WC, kalian lepas ya oksigen support, itu pasti bakal drop gitu, entah dropnya cepat atau bisa juga dropnya pelan. Tapi ketika kalian udah pulih ya mungkin dropnya bisa lebih pelan gitu loh, dan bisa naik ngangkat lagi kalau kalian istirahat. Jadi kalau model sakit COVID yang serang paru ini memang mau nggak mau proses pemulihan paru kalian akan perlu waktu, jadi nggak bisa cepat, dan mungkin perlu isoman, juga perlu istirahat di rumah, jangan terlalu capek dulu gitu, sambil pantau oximeter terus. Terus alat apa lagi ya yang lain? Sebetulnya oksigen juga kalian bisa beli tabung kayak begini untuk darurat, misalnya kalian perlu mobile. Hobi ini kan mereka terus di sini kan. Sementara yang ini itu bisa lebih mobile, cuma memang kalian perlu ngerti itu, kayak ketika kalian pengen isoman sendiri di rumah dengan kondisi kayak begini, perlu support oksigen, khawatirnya adalah kalian nggak cukup punya oksigen ya, bisa support kalian di rumah. Sementara kalau di rumah sakit itu dia memang support oksigennya udah cukup, aman sih, stok oksigennya ya bisa dibilang. Sementara kalau kalian tabung sendiri mungkin bisa cepat habis, dan kalau udah cepat habis kalian juga bakal bingung gimana support oksigen kalian. Mungkin itu dulu dari saya, share saya, karena penting untuk menguasai alat-alat ini sih, supaya kalian nggak panik dan bisa kontrol. Kalau kalian bisa kontrol, kalian bisa lebih tenang lah, jadi nggak terlalu shock, karena shock itu bisa bikin oximeter kalian itu turun parah gitu, saturasi oksigen kalian bisa turun parah. Ketika kalian tidak menguasai alat, kalian masih pakai alat ini alat itu gitu. Penguasaan kalian terhadap device ini banyak bantu supaya kalian bisa lebih tenang lah gitu menghadapi pemulihan COVID serangan paru gini gitu. Nah, selain itu saya juga ada kipas kayak begini, Bluetooth ya, bukan Bluetooth maksudnya kabel. Dia banyak bantu sih, karena ketika kalian lagi ngerasa begah itu, dibantu support kipas begini lumayan enak juga sih. Siapin juga mungkin kettle listrik, dan minuman teh mungkin. Ini kira-kira seperti apa ya, support saya selama di sini. Terus terbantu banget sih sama troli IKEA itu, troli IKEA kursi lipat hardware gitu. Ini pasien sebelah, di sini ada 3 bed. Saya sedikit cerita aja mungkin. Jadi ketika awal-awal kritis saya masuk itu sekitar 2 minggu lalu, sebetulnya saya sudah sempat bolak-balik IGD beberapa tengah-tengah malam gitu loh, karena saya ngerasa badan panas banget, bisa sampai 39. Jadi saya minta obat gitu kan, kontrol. Tapi kayak 3 kali ke IGD itu hasilnya malah memburuk, bukannya membaik gitu. Terus yang ketiga kali saya nungguin kamar gitu supaya bisa dapat rawat inap, dan dari siang akhirnya sore kali baru dapat, dan kondisinya juga sempat parah banget, karena ketika
lagi nungguin IGD itu. Dan saya juga sempat kayak ke WC gitu, sempat oksigennya kurang, nggak pakai oksigen gitu, terus WC pingsan di dalam WC, nggak bangun, gila. Dan saya agak setengah ingat kejadian-kejadian kayak gitu. Terus akhirnya bahkan si dokter sempat uh, manggil istri dan ibu saya, kasih tahu ada kemungkinan saya mungkin bisa meninggal gitu. Gimana tuh rasanya, kalian pernah nggak ke di keluarga dipanggil sama dokter dibilang bahwa kalian mungkin akan meninggal gitu? Itu gila banget ya. Nah terus akhirnya karena saya udah kritis itu, nafas saya udah pendek-pendek banget, nggak bisa kayak narik nafas panjang pakai support oksigen yang katup gitu kan. dan dan ketika akhirnya di malam pertama saya juga ngerasa tersiksa banget lah gitu rasanya, kayak karena nafas sudah sulit kayak begitu, rasanya meninggal mungkin lebih gampang daripada survive gitu. Tapi ada hal-hal yang membuat saya memikirkan motivasi hidup saya, sehingga itu membantu saya untuk bisa berusaha untuk survive dan melawan sakitnya. Untungnya hari kedua ibu saya datang bantu support gitu loh. Karena memang kita sempat tes bareng dan akhirnya ternyata hasil positif semua gitu COVID, uh, lewat swab antigen waktu 2 minggu lalu. Istri saya juga. Terus uh, ibu saya temenin saya bantu support. Untungnya ibu saya meskipun umurnya 81, dia udah sempat vaksin 2 kali sih saya bawa, dan reaksi dia nggak gejala parah sama sekali nggak gitu. Dia kelihatan kayak biasa-biasa aja. Istri saya juga, dia cuma kedapat penciuman dan lidah awal-awalnya, tapi sekarang udah baik. Jadi untungnya puji Tuhan mereka kemarin udah cek dan hasilnya negatif gitu, ibu saya dan juga istri saya, sehingga mereka ibu saya yang sempat nungguin saya lebih dari 10 hari itu, 12 hari mungkin, udah bisa pulang aja deh temenin istri saya di rumah gitu. Dan di saat begini kayaknya penting juga untuk kalian ada yang bantu support kirim makanan, tapi mungkin jangan terlalu banyak ya, seperlunya aja. Itu bisa kalian pakai GoFood mungkin supaya bantu abang Gojek juga, supaya ada pemasukan juga orang-orang yang kalau jual makanan antar ke rumah sakit. Dan mungkin ada yang support untuk ngirim makanan juga dari luar gitu, atau barang-barang kayak keperluan saya tadi kayak gitu, kayak troli IKEA saya ini ya biar lebih rapi aja lah di sini gitu. Dan ya saya bahkan sempat pakai pispot untuk pipis dan pup, cuma karena udah lebih stabil sekarang, jadi saya bisa lepas lepas apa namanya, infus. Nah ini kan ada infus juga, ini penting penguasaan infus. Jadi kalau yang mau WC, kalian nggak bisa kayak cuma bisa pegang satu tangan di atas gitu kan, pertahanin ini ada di atas, karena cairannya jangan sampai dia malah tangan yang lagi diinfus jangan sampai lebih tinggi daripada infusannya, supaya darahnya itu nggak malah keluar, malah naik gitu. Nah kalian bisa pegang ini aja, atau sebaiknya di stop aja dulu nih. Ini kan ada buat stop, kalau kalian tarik turun sampai ujung dia bakal ngejepit gitu, jadi bakal stop, jadi aman untuk infusnya itu. Kalian pegang rendah pun itu aman. Ini juga penting untuk dikuasai ya ilmunya, supaya kalian bisa lebih mandiri, kayak pergi ke WC itu nggak khawatir. Nah ini bisa kalian stop terus kalian ke WC, terus kalian bisa copot ini aja gitu loh, nggak perlu bawa tiang, itu jadi ribet banget soalnya. Ya apa lagi ya, ya soal imunitas juga, vitamin D3 katanya bagus, nggak perlu terlalu ngandelin matahari juga, karena matahari itu kemudian katanya jam 11 sampai jam 1 siang yang bagus penyerapannya. Sekarang udah tanggal 17, saya masuk tanggal 3 Juli, sekarang udah tanggal 17 Juli, bayangin 2 minggu di rumah sakit, nggak kebayang
Sejauh ini saya pernah di rumah saya itu nginep cuma 3 malam, ini udah 2 minggu, gila. Nggak produktif banget, tapi saya ada bawa laptop segala sih buat kerja ya, yang urgent gitu. Tapi syukurlah udah agak mendingan sekarang. Mudah-mudahan dalam beberapa hari lagi saya udah bisa pulang. Mohon doanya. Oke, gitu aja. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Saya Fistian, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Ngomongin gadget aja yang lain kali ya. Jangan ngomongin penyakit begini, ampun dah. Oh iya, selama saya di rumah sakit sini, terus terang saya lebih banyak lihat orang meninggal daripada sembuh sih. Jadi banyak orang yang di bed sebelah itu bukannya membaik malah memburuk dan akhirnya meninggal gitu. Jadi kayak udah pemandangan biasa daripada meninggal di sini karena COVID. Jadi ya menurut saya nih COVID bukan penyakit bercanda gitu, dan saya sendiri ngerasain hampir meninggal juga karena COVID. Jadi saya pikir kita perlu lebih berhati-hati, dan saya pikir vaksin tuh banyak bantu untuk setidaknya mengurangi gejala seriusnya ya. Jadi kalau kalian bisa cepat vaksin aja. Kalau sekarang saya malah udah dapat vaksin alami ini, tapi lewat ya, pengorbanan yang begitu besar ya, karena 2 minggu saya sampai di rumah sakit gitu loh, dan nyaris mati. Jadi mungkin sebaiknya kalian nggak sampai ngalamin hal yang sama juga gitu. Sedikit menambahkan soal tips makan, minum, dan pup dan pipis, karena itu mungkin kedengeran jorok ya, tapi namanya kalian kalau di rumah sakit begini ada yang kata jorok lagi sih. Awalnya itu saya karena ada yang nemenin dan lemah banget, itu pup pipis itu susah banget gitu loh, jadi sampai ranjang saya kotor banget. Nih, ranjang itu sempat kayak kuning-kuning kena sisa-sisa pup celana saya. Itu parah banget sih. Dan karena ya lemes banget gitu, benar-benar nggak bisa kayak pergi ke WC atau gimana gitu. Dan pispot pun saya juga belum ada. Jadi kayak buru-buru ke WC gitu, udah kelingan pingsan, bersihin pantat nggak bersih gitu kan, udah langsung naik ranjang lagi, udah kuning-kuning deh. Jadi itu malam pertama. Tapi yang saya mau jelasin adalah penting untuk kalian mastiin kalau kalian lagi dalam kondisi sakit, ya kalian harus ada asupan makanan yang masuk, dan juga ada makanan yang keluar, baik itu cairan ataupun untuk makanan. Jadi kalau minum kalian harus banyak, pipis pun bisa pakai pispot. Kalau kalian nggak mau terlalu capek, kalian pipisnya pispot yang dekat bed kalian aja gitu, dan bersihin setiap berapa kali, kalau udah penuh itu bersihin gitu. Dan terkait makanan, ya kalian harus banyak makan gitu, karena kalian kalau mau cepat sembuh, asupan makanan kalian harus cukup gitu. Dan pupnya itu, kalau kalian belum kuat untuk ke WC, mungkin sebaiknya di pispot aja, tapi itu kekurangannya, jadi harus ada yang support bantu untuk bersihin. Kalau saya sempat ada ibu saya sempat bantu sama hampir lebih dari 12 hari. Nah, tapi setelah saya kondisi udah agak baik, saya bisa lepas oksigen kayak beberapa waktu. Meskipun saturasi agak turun-turun, itu saya masih tetap bisa survive lah, maksudnya masih sadar. Jadi saya bisa lepas oksigen, saya stopper ini ya, infusnya, terus saya bawa ke WC, saya matiin gitu ya stopnya supaya nggak ganggu sampai darah naik gitu. Jadi ketika saya udah mulai bisa mandiri ke WC, itu jauh lebih enak lah gitu. Jadi bisa ke WC, bawa infus, dan bisa pup di WC sendiri gitu, itu lebih bersih. Dan kalau bisa jangan terlalu lama gitu loh, dan kalau kalian ngerasa udah kayak capek banget gitu, cepat balik untuk dapat pakai support oksigennya lagi gitu. Dan kalian sambil pantau oximeter kalian juga gitu, ketika kalian pakai lagi, oximeter kalian itu naik terus nggak sampai 95 ke atas gitu kalau bisa. Gitu aja sih. Ya, waktu masa-masa awal saya kritis di sini, saya sempat takut banget untuk tidur, karena kalau saya tahu kalau saya tidur saya nggak bisa bangun.
Jadi saya kayak setengah-setengah hidupan sedikit-sedikit gitu kan. Terus juga karena ada infus di tangan itu juga jadi agak terganggu untuk tidur. Jadi awal-awal memang sempat sulit banget lah untuk bisa tidur di sini gitu. Tapi ya sebetulnya tidur itu penting sih untuk bisa kalian lebih cepat pulih gitu. Jadi baru sekitar mungkin lewat 10 hari saya di sini, baru saya agak belajar untuk bisa tidur lebih enggak sepotong-sepotong, karena tidur di sini juga agak challenging ya. Sebentar-bentar mungkin konsentrat oksigen humidifier itu habis, terus mungkin infusnya habis, jadi kalian harus perhatiin itu terus juga gitu. Jadi memang surviving di rumah sakit itu juga perlu skill juga. Jadi kalau udah 2 minggu di rumah sakit pasti kalian akan, jadi kalau kalian udah 2 minggu di rumah sakit begini pasti kalian akan bosan banget. Sebetulnya kalian nggak bisa berharap banyak hiburan, karena mungkin lebih banyak itu mayoritas gadget hiburan kalian itu bisa jadi cuma smartphone kalian. Dan gue akan kasih share gitu ya, device apa aja sih yang jadi penghiburan gue selama entertainment gue selama di rawat inap 2 minggu di covid ini. Ini HP gue, Redmi Note 10 Pro yang sialnya sempat jatuh dan retak, dan ya udahlah, sial juga sih. Ntar paling gue bawa ke Roxy untuk ganti casingnya di service center ya. Terus selain itu ada MacBook Pro ini untuk bantu, ini M1 ya, jadi baterainya jauh lebih awet, dia bantu gue untuk kerja gitu. Kalau ada kerjaan yang urgent itu masih bisa gue handle dari sini, dan ngandalin hotspot dari Telkomsel di Redmi Note 10 Pro gue. Terus gue juga ada iPad Air 4 yang ya buat kalau kalian lagi mau nonton ukuran agak gede itu bisa pakai ini. Nah terus bagusnya sih siapin standnya juga nih. Jadi kayak gue ada stand kayak Ataru gini yang gampang dilipat, jadi beli dia hardware itu gampang untuk kalian taruh begini buat nonton. Misalnya lagi taruh di ranjang, ada duduk sampai ranjang gitu, jangan tiduran terus lah gitu, agak terus kurang sehat, sekali itu perlu duduk juga. Terus yang paling guna gue rasa itu juga karena kan kalian kamarnya bukan sendirian sama orang lain juga. Jadi kalau kalian pakai alat kayak Bluetooth headset itu bagus juga biar nggak terlalu ganggu orang-orang di sebelah. Gue pakai JT ini nih, T5 series, dan ini ternyata ketika gue coba pakai sambil tiduran pun dia itu nggak kayak gampang kepencet pindah mode gitu. Jadi kalau kalian kayak tiduran di bantal itu aman, maksudnya nggak terganggu sama sekali. Dan dia juga gampang untuk pindah-pindah device 1, device 2 gitu kan. Dan gue bisa kalau yang connect ke sisi itu ke HP. Kalau kalian mau connect ke tablet ya berarti di HP matiin dulu Bluetoothnya, baru Bluetooth di tablet kalian nyalain. Ya itulah, kalau kalian sama gue di sini sih lebih banyak sebetulnya, meskipun ada MacBook, ada iPad itu agak ribet, dan iPad pun megang mungkin agak berat ya, dan lebih seringnya mungkin sebetulnya main HP. Dan ya kalian harus pastiin paket konten internet kalian cukup bagus. Itu aja.